semuanya menjadi bekal kita ya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki meningkatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita husnul khatimah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah berikan imbalan pahala yang besar ketika kita mempunyai semangat untuk menuntut ilmu, dan Allah mudahkan insyaallah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, kita dari rumah masing-masing selain untuk sholat 5 waktu, kemudian ditambah untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Karena dengan ilmu ya kita diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan ilmu ibadah kita menjadi benar. Dengan ilmu amalan kita menjadi benar. Pentingnya ilmu bagi kita, maka Allah berikan kesempatan, kesehatan, kesempatan umur panjang, dan tidak ada sibukan. Alhamdulillah kita bisa mengikuti, termasuk mungkin ada yang menyimak dari rumah. Mudah-mudahan tetap mendapatkan keberkahan fadilah talabul ilmi. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, adik-adik jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kembali apa yang sudah pernah kita bahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa disebut dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja perjalanan hidup Nabi Muhammad berbeda dengan perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita saja penuh dengan makna, penuh dengan pembelajaran, penuh dengan pengalaman yang itu kita tularkan kepada anak-anak kita ya, apalagi ini adalah perjalanan hidup seorang nabi, perjalanan hidup khairul khalqi, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah otomatis semua apa yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu mempunyai makna, dan tentu ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani, yang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian telah Allah berikan kepada kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik, uswatun hasanah. Maka kita di situ maksudnya Allah memberikan informasi yang menunjukkan bahwa kita ini mengikuti, meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir pada bulan yang lalu kita membahas tentang bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang berupaya untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dianggap
atau tidak sesuai dengan kebiasaan mereka, bertentangan dengan kebiasaan jahiliyah, atau yang secara duniawi mengancam, ya, mengancam kedudukan orang-orang kafir Quraisy. Artinya orang-orang kafir Quraisy yang terbentuk dalam situasi kabilah-kabilah yang kuat memakan kabilah yang lemah. Dengan mereka memanfaatkan kekuatan itu, maka mereka dengan leluasa, dengan seenaknya memanfaatkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, diperbudak dan lain sebagainya. Tapi datang Islam bahwa penilaian orang bukan karena jabatannya, penilaian kepada orang bukan karena kekayaannya, penilaian kepada orang bukan karena kehebatannya, ya, kekuatan fisiknya dan lain sebagainya, tetapi yang paling terbaik adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian orang-orang yang sebelumnya menghamba, sebelumnya tunduk, sebelumnya betul-betul menjadi budak bagi orang-orang kafir Quraisy, ya, kemudian dengan datangnya Islam bahwa penghambaan itu bukan kepada manusia, tetapi penghambaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan, tidak takut dengan gertakan, tidak takut dengan intimidasi dan lain sebagainya. Lagi iman kepada Allah, tidak melanggar ketentuan Allah, maka itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan itu banyak dibuktikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya misalkan sahabat yang sebelumnya belum mendapatkan hidayah Islam, belum masuk ke dalam agama Islam, tentu mereka berada di dalam ketakutan kepada para pemimpin kafir Quraisy, takut lewat, gitu ya, karena mereka orang yang termarginalkan, mereka orang lemah, mereka orang yang tidak punya apa-apa, sehingga mereka takut. Tetapi kemudian ketika ada hidayah Islam, cahaya Islam yang masuk ke dalam dirinya, dia berubah menjadi orang yang sangat berani, berubah menjadi orang yang sangat tegar di dalam hidupnya, dan tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi, yang pernah dicatat di dalam sejarah, seperti sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat yang kecil, badannya kecil, betisnya kecil sekali. Kalau orang yang lain kayak kita ini sedang duduk, beliau sudah berdiri. Kebayang ya, kecilnya badannya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Dan tentu sebelum masuk Islam, beliau kalau berjalan itu mesti nunduk, bahkan gak berani melihat betul-betul nunduk. Kalau jalan, kemudian di situ ada orang-orang pimpinan kafir Quraisy, gak berani. Ya, tetapi kemudian ketika hidayah Islam masuk ke dalam dirinya, dia justru menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan ayat Al-Quran di tengah keramaian orang-orang kafir Quraisy. Ngaji, baru belajar Al-Quran dengan Rasulullah, orang yang lain gak ada yang berani, dia berani membaca Al-Quran di tengah keramaian orang kafir Quraisy. Dan betul setelah beliau membacakan Al-Quran, digebuki rame-rame sama orang kafir Quraisy. Tapi itu tidak menjadikan dia takut, tidak menjadikan dia kapok, dan itu semakin menguatkan keimanan, dan dia mendapatkan posisi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di depan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin mengambil Al-Quran persis seperti yang ada pada aku, artinya Al-Quran itu kan sumbernya dari Rasulullah, ya.
Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang pengen belajar Al-Quran seperti yang saya miliki Al-Quran, belajarlah kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Artinya, di antara sahabat yang mendapatkan legalitas dari Rasulullah, yang sudah dicap oleh Rasulullah bahwa Al-Quran yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud sesuai dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada pernah sahabat mentertawakan betisnya Abdullah ibnu Mas'ud karena saking kecilnya, ya, dibuat tertawaan. Kemudian terdengar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai kalian yang mentertawakan kecilnya betisnya Abdullah ibnu Mas'ud, ketahuilah bahwa kecilnya betis Abdullah ibnu Mas'ud itu sebanding dengan beratnya gunung Uhud nanti di hari kiamat. Di akhirat ditimbang betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu sama beratnya dengan gunung Uhud, karena ada Al-Quran di dalam diri sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kembali mempelajari perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang kemarin kita bahas, upaya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara kekerasan. Dengan cara kekerasan tidak berhasil, kemudian dengan cara negosiasi. Negosiasi tidak berhasil, terus berupaya mengirimkan orang lain, digantikan delegasi yang lain untuk melakukan tawar-menawar kepada Rasulullah SAW. Ditawarkan kekayaan, ditawarkan jabatan, ditawarkan kesehatan, artinya diberikan pendamping dokter pribadi terbaik, kemudian ditawarkan istri tercantik di Arab, tapi semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Aku diperintahkan oleh Allah, ini adalah perintah Allah, dan aku menjalankan ini bukan untuk mengejar yang kalian tawarkan, kekayaan, jabatan, perempuan, kesehatan dan lain sebagainya. Yang aku lakukan ini adalah murni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jawaban sesungguhnya dialog yang terjadi antara Rasulullah dengan orang kafir Quraisy, ada disebutkan di dalam buku-buku sejarah. Salah satunya yang kita bahas di antara di sini adalah bahwa di antara dialog antara Rasulullah SAW dengan orang kafir Quraisy yang diutus untuk membujuk Nabi Muhammad. Yang terakhir sampai tidak berhasil, yang kemarin kita bahas, tawar menawarnya, ya udah kalau misalkan tidak mau kamu menyembah Tuhan kami satu hari, dan kami akan menyembah Tuhan kamu satu hari. Nah, sampai begitu tawar menawarnya, dan kemudian Allah turunkan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak perlu atau tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Nah, itu jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu kepada Rasulullah, langsung menjadi jawaban terhadap negosiasi tadi dari orang kafir Quraisy. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah gagal orang kafir Quraisy, mutus orang lagi mengatakan kepada Rasulullah, "Nabi ma taqulun? Ma ji'tu bima ji'tukum bihi aqlubu amwalakum."
Wala syarafa fikum walal mulk alaikum walakin Allah ba'athani ilaikum rasulah. Apa yang saya lakukan ini, ya, apa yang aku lakukan bukan untuk menuntut harta kalian, bukan untuk menuntut kemuliaan jabatan di atas kalian, dan juga kerajaan menguasai kalian. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai Rasul bagi kalian. Wa unzila alayya kitaban, dan Allah menurunkan Al-Quran kepadaku kitab, dan aku diperintahkan menjadi basyiran wa nadhira. Allah memerintahkan aku menjadi memberikan kabar gembira dan juga memberikan kewaspadaan, kehati-hatian, kabar untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faballaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Saya menyampaikan risalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan saya menasihat kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa haqqun. Kalau kalian menerima apa yang aku bawa, maka kebahagiaan kepada kalian, kebahagiaan untuk kalian baik di dunia maupun di akhirat. Wa in tarudduhu alayya. Kalau kalian menolak apa yang aku bawa, apa yang aku dakwahkan, asbiru li amrillahi hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Saya bersabar atas apa yang kalian lakukan sampai Allah memberikan keputusan antara saya dan kalian. Artinya Allah menolong mungkin menghancurkan orang kafir Quraisy, ya, itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban orang kafir Quraisy? Fa in kunta ghaira qabilin minna syai'an bima aradnahu 'alaika. Fa in, kalau engkau Muhammad tidak menerima apa yang kami tawarkan kepadamu, fa innaka qad 'alimta annahu laysa minan nasi ahadun atyabu baladan. Ternyata setelah gagal, kalau engkau Muhammad tidak mau menerima tawaran kami yang tadi, ya, kekayaan, jabatan, kerajaan, perempuan, kalau kamu nggak mau menerima, ini ada permintaan dari orang kafir Quraisy, ya, agar mau mengimani Rasulullah. Mereka punya syarat. Engkau tahu Muhammad, tidak ada orang yang hidup lebih sempit negerinya kecuali kami. Artinya orang-orang Arab itu hidup di dalam himpitan banyak gunung. Jadi mungkin yang pernah umroh, yang pernah haji, melihat kota Mekah itu banyak gunung, kanan kiri gunung. Jadi mereka itu mengatakan begitu. Jadi kalau benar ente Muhammad, ente kan tahu tidak ada orang yang hidup di dunia ini lebih sempit hidupnya dibanding kami. Artinya kehidupan di negeri Arab itu menurut mereka sempit karena banyak gunung, gitu ya. Kemudian wala aqallu ma'an, dan tidak ada di dunia ini yang lebih gersang, paling sedikit airnya. Ya, Arab ini, jadi menurut mereka, bahasa mereka kepada Rasulullah, nggak ada orang di dunia ini yang lebih minim airnya kecuali kami yang ada di Makkah ini. Wala asyaddu 'aishan minna, dan tidak ada yang lebih keras kehidupannya dibandingkan kami. Gitu ya. Keras karena tadi pada pasir, jauh dari mana-mana, begitu ya. Fasallana rabbaka alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi. Kalau begitu, minta dong kamu sama Tuhan. Mintakan untuk kami. Apa itu? Falyusayyiru 'anna hadhil jibal. Untuk menggeser gunung ini. Gitu ya. Mereka minta, coba kamu minta sama Tuhan untuk geserin gunung ini biar gak sempit. Bahasanya gitu. Falyusayyiru 'anna hadhil jibal.
allati qad dhiqat alaina, di mana gunung-gunung ini menghimpit kami, membuat hidup kami sempit. Ini kata orang kafir Quraisy. Wal yafjura lana anhar, dan mintakan kepada Tuhanmu agar mengalirkan air sungai. Gitu ya. Jadi kalau di Arab memang nggak ada sungai, gitu ya, nggak ada sungai. Jadi minta sama Tuhanmu untuk membelah, untuk mengalirkan air sungai. Ka'anhari Syam wal Iraq, seperti di negeri Syam, di Irak. Kalau di Irak itu ada sungai Efrat, di Syam itu ada sungai Nil, Mesir. Nah, mereka minta biar punya sungai, gitu. Jadi kehidupan mereka kebayang ya, di tengah-tengah gunung, kemudian gersang, nggak ada sungai. Kalau di Indonesia, masya Allah, ya, surga, serba hijau, banyak sungai, ya, gunung juga ada yang jauh, ada yang dekat, gitu ya. Nah, ini permintaan mereka. Wal yab'ats lana man madha min abaina. Terus mintakan kepada Tuhanmu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Pendahulu-pendahulu kami yang sudah mati minta dihidupkan oleh Tuhanmu. Wal yakun fi man ba'atsa lana minhum Qusay bin Kilab. Salah satu di antara yang dihidupkan kembali Qusay bin Kilab. Kalau kita mendengar silsilah Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, nah gitu ya, itu berarti kakeknya Rasulullah. Jadi mereka minta yang sudah mati-mati dari golongan kami hidupkan, minta kepada Tuhanmu. Nah, itu permintaan orang kafir Quraisy. Dan salah satu di antara yang dihidupkan kembali namanya Qusay bin Kilab. Fa innahu kana syaikhu sidqin. Jadi menurut mereka kafir Quraisy, kenapa Qusay bin Kilab? Karena Qusay bin Kilab itu orang yang terkenal tokoh kejujuran. Artinya dalam sejarah mereka, dalam riwayat turun-temurun mereka sangat dikenal, tokoh Qusay bin Kilab ini terkenal jujurnya, paling jujur. Nah, jadi ingin dihidupkan kembali Qusay bin Kilab. Kemudian kami mau nanya kepada Qusay bin Kilab tentang apa yang kamu katakan Muhammad. Luar biasa ini permintaan orang kafir Quraisy ya. Ahaqqun huwa am batil? Apakah engkau ini Muhammad betul-betul hak atau engkau ini adalah orang yang batil? Wal yaj'al laka jinanan wa qusuran aw kunuzan, dan minta kepada Allah, minta kepada Tuhanmu, minta surga, minta kebun yang rimbun, kemudian minta istana, qusuran wa kunuzan, dan gudang yang di dalamnya terdapat emas dan perak. Yughnika biha amma naraka tabtaghi, yang merupakan keinginan yang kau kejar Muhammad. Jadi dia mengira bahwa Nabi Muhammad itu menginginkan kekayaan, kemudian disuruh minta istana yang di dalamnya penuh dengan gudang yang menyimpan banyak emas dan perak. Itu pikiran mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Fa in sana'ta ma sa'alnaka, kalau engkau melakukan apa yang kami minta kepadamu, sadaqnaka, maka kami akan mempercayai engkau Muhammad. Ya. Wa'arafna manzilataka min Allah, dan kami akan mengetahui kedudukanmu di hadapan Allah. Wa annahu ba'atsaka rasulan kama taqul, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengutus engkau menjadi rasul. Ini syarat yang diberikan oleh orang kafir Quraisy. Kalau kamu mau meminta kepada Allah dengan permintaan-permintaan tadi, maka kami akan percaya kepadamu. Kami akan iman kepadamu, kami akan ikut kepadamu, wahai Rasulullah. Nah, di sini kita lihat bahwa dari kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir Quraisy semuanya parameter atau tetap saja sama dengan yang sebelumnya, yaitu
tidak jauh-jauh bahwa mereka dalam pikiran mereka Nabi Muhammad itu pokoknya menghamba atau ngejar dunia, gitu kan? Kayak tadi minta apa? Istana, minta emas, minta perak, kan begitu ya. Nah, itu adalah gambaran bagaimana pikiran orang-orang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat apa jawaban Nabi Muhammad SAW. Faqala lahum, ini jawaban Rasulullah, ma ana bifa'ilin. Saya tidak akan melakukan apa yang kalian minta. Gitu ya. Wa ma ana billadhi yasalu rabbahu hadza. Dan saya tidak akan pernah meminta kepada Tuhan, kepada Allah permintaan seperti yang kau sebutkan. Nah, gitu ya. Jawabannya Nabi Muhammad singkat, ya. Thumma innahum qalu lahu ba'da tuli kalamin wa khisam. Setelah terjadi debat yang panjang dengan Rasulullah, ini perkataan terakhir orang kafir Quraisy, inna qad balaghna. Kami sudah tahu annahu innama yu'allimuka hadza rajul min fil yamama. Kami tahu bahwa yang mengajarimu ini adalah seseorang dari daerah Yamama. Ya, nama daerah Yamama itu nama daerah. Jadi kami tahu bahwa kamu seperti ini belajar dari orang yang ada di Yamama. Namanya Ar-Rahman. Gitu ya. Jadi orang kafir Quraisy mengira bahwa Nabi Muhammad ini diajari gurunya yang berasal dari daerah namanya Yamama. Gitu ya. Nama orang yang mengajari Rasulullah itu namanya Ar-Rahman. Kemudian orang kafir Quraisy melanjutkan, wa inna, mana tadi? Wa inna wallahi la nu'minu birrahmani abadan. Demi Allah, kami tidak pernah mengimani, tidak pernah percaya dengan orang yang bernama Ar-Rahman abadan selama-lamanya. Kami tidak percaya. Faqad a'dzarna ilaika ya Muhammad. Kami sudah memberikan peringatan kepada Muhammad. Wa inna wallahi la natrukuka, dan demi Allah kami tidak akan membiarkan engkau Muhammad. Wa ma balaghta minna hatta nuhlak aw tuhlikuna. Kami tidak akan pernah membiarkan engkau melanjutkan dakwahmu sampai kami hancur atau engkau menghancurkan kami. Ini sumpahnya orang kafir Quraisy, artinya di situ sudah akan terjadi perseteruan yang lebih serius antara Nabi Muhammad dengan orang kafir Quraisy. Yang setelah negosiasi tidak bisa, akhirnya kemudian dari kata-kata ini akan mengancam kepada ancaman yang lebih serius kepada Nabi Muhammad SAW, lebih berat kepada Rasulullah SAW. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perdebatan gitu ya, tanya jawab gitu ya, diskusi antara Rasulullah, negosiasi orang kafir Quraisy dengan Rasulullah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Di sini mengandung ada 3 bukti, 3 dalil yang ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama adalah ad-dilalatul ula. Ini menunjukkan fi tamhisil daqiqin haqiqat ad-da'wah allati qama biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah namanya tamhis. Tamhis itu adalah kalau terjemahnya itu seleksi. Tamhis itu seleksi yang sangat ketat terhadap dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya begini, banyak berdakwah. Ya, kalau kita mengambil mungkin dalam era modern seperti ini, banyak orang yang berdakwah, gitu ya. Tetapi tidak semua dakwahnya itu kemudian lurus gitu ya, karena menyimpan ada
motivasi, ada ada keinginan tertentu yang disembunyikan, gitu ya. Tetapi yang ada pada Rasulullah murni dakwah yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Rasulullah misalkan ditawarkan, gitu ya, tadi kekayaan, ditawarkan kejabatan, yang mana jabatan itu pun juga bermanfaat, begitu ya. Jabatan bermanfaat untuk melancarkan dakwahnya misalnya, gitu ya. Nah, artinya ya, bukan berarti kemudian itu tidak boleh, karena Rasulullah pun nanti ketika di Madinah, Rasulullah menduduki satu kekuasaan, menjadi orang tertinggi, gitu ya. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa kemurnian dakwahnya Rasulullah SAW murni karena Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Karena tidak sedikit orang tergiur, gitu ya. Tidak sedikit tergiur dengan tadi tawaran-tawaran seperti tadi, jabatan, tawaran kekuasaan, tawaran perempuan dan lain sebagainya, itu kemudian bisa beralih, nah, begitu ya. Jadi dari sini kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah keteguhannya di dalam memperjuangkan, di dalam membawa risalah yang Allah perintahkan, gitu ya. Wa tufassiluha an kulli ma qad yaltabisu biha min al-ahdafi wal aghrad allati qad yadmaruha fi anfusihim adatan arbabud da'wat al-jadidah. Tadi yang saya sebutkan ya, bahwa tidak menutup kemungkinan ya, karena seorang dai, seorang yang guru atau seorang yang mengajar ya, karena sebagai tadi manusia punya hawa nafsu, begitu ya. Punya hawa nafsu, kadang-kadang ketika dakwahnya kemudian mulai tenar misalnya, begitu ya, mulai punya banyak jamaah misalnya, kemudian ada yang terbesit di dalam hatinya yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam niatan-niatan yang tidak baik. Kita doakan guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita, mudah-mudahan dijaga keistiqomahannya di dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi termasuk saya, begitu ya. Termasuk saya, ya mohon didoakan. Ini yang tidak menutup kemungkinan seluruh orang yang urdhatun lil fitnah. Apalagi kita manusia biasa, gitu ya, punya potensi untuk menimbulkan fitnah, punya potensi untuk digoda, punya potensi untuk dan lain sebagainya, gitu ya. Makanya kita mohon doanya kepada semua guru-guru kita, khusus saya, agar senantiasa dijaga keistiqomahan, keikhlasan, ketulusan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari hal-hal yang bisa melenceng, dihindarkan dari hal-hal yang bisa merusak, dihindarkan dari kata-kata yang bisa memperburuk ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dalil yang kedua ya, tadi bahwa kehidupan yang dialami oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ditawarkan kekayaan, ditawarkan jabatan, gitu ya. Dan kehidupan Rasulullah pun juga mencerminkan apa yang beliau ucapkan itu sama, gitu ya. Dan ini dibuktikan dengan perkataan-perkataan sampai kepada istri beliau ya. Kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya Rasulullah tidak ada salahnya sebenarnya ketika ditawarkan, kemudian diterima menjadi orang yang paling kaya misalnya, yang begitu ya, secara rasional. Dan ini
sekaligus menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis, gitu ya, orang-orang orientalis yang menuduh Rasulullah, menuduh Islam bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan lain adalah untuk, kata mereka, adalah untuk mengumpulkan kekayaan dunia, kan begitu ya. Misalkan Islam menghalalkan merampas harta rampasan perang, misalkan begitu ya. Kemudian Rasulullah dapat jatah, kan begitu ya. Jadi mereka membuat melemparkan opini, melemparkan pemberitaan yang negatif untuk menjelekkan pribadi Rasulullah SAW, menjelekkan Islam. Tapi dengan kita mempelajari bagaimana sesungguhnya kehidupan Nabi Muhammad SAW sangat sederhana, gitu ya. Nah, jadi banyak di antara tokoh-tokoh orientalis tahu ya, orientalis itu orang Barat yang mempelajari Islam ya untuk mencari kelemahan Islam, namanya orientalis. Jadi orang Barat di antara, kalau dulu mereka melakukan penjajahan secara militer dilakukan, mereka juga melakukan penjajahan dari sisi pemikiran, dirusak pemikirannya sehingga orang Islam menjadi lemah. Orang Islam kemudian tidak percaya kepada Islamnya, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, melemahkan. Oh, lihat tuh Rasulullah ya, nikahnya sampai 9 istri. Wah, yang diungkapkan begitu-begitu. Lihat tuh Islam ya, jihad, kemudian mengambil harta rampasan perang, gitu ya. Seperti itu yang diungkapkan sehingga melemahkan orang percaya iman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ini diubah dari dulu. Ya, dari dulu sudah pernah terjadi. Bahkan apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah kepada Rasulullah itu juga bukti ya bagaimana tanggapan orang-orang kepada Islam, kepada Rasulullah itu banyak yang salah. Nah, di sini kita diperlihatkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sekaligus menjadi jawaban kepada orang-orang orientalis tadi, bahwa apa yang dituduhkan kepada Islam, apa yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad sangat tidak benar. Ini pentingnya kita membaca sejarah, belajar sejarah, biar kita tidak mudah tertipu dengan perkataan orang-orang orientalis yang berupaya untuk melemahkan Islam. Dan adapun kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW sangat sesuai dengan apa yang beliau ucapkan. Lisan beliau yang beliau jawab kepada orang kafir Quraisy itu beliau buktikan dengan kehidupan Rasulullah seharian. Rasulullah itu basitun fi ma'kalihi wa mashrabihi. Rasulullah itu makannya, minumnya sangat sederhana. La ya'lu amma alaihi halatul fuqara'i wal miskin. Yang dimakan Rasulullah kehidupannya itu tidak melebihi dari orang-orang fakir dan miskin. Bayangkan. Jadi tidak melebihi orang fakir miskin yang dimakan dan diminum oleh Rasulullah SAW. Sekaligus ini menjadi jawaban ya bagi orang-orang orientalis yang menuduh bahwa Rasulullah sangat ambisi duniawi, sangat jauh. Qalat Aisyah. Nah, ini sampai Sayyidah Aisyah, perkataannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang keinginan beliau untuk diperbaiki taraf hidupnya, gitu ya. Menuntut kepada Nabi Muhammad agar kesejahteraannya ditingkatkan. Ini Sayyidah Aisyah perkataan, laqad tuwfiyan nabi wa ma fi raffi min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syatru sya'irin. Ini cerita Sayyidah Aisyah, cerita kehidupan Rasulullah ya. Rasulullah telah meninggal
Dan selama hidupnya tidak ada di dalam rak. Rak ini maksudnya untuk menyimpan makanan. Tidak ada di dalam rak itu kecuali hanya sepotong roti. Ini aneh ya, sepotong roti gandum. Fi raffin li fa'akaltu minhu hatta tala alayya. Ya. Dan roti itu saya makan, artinya roti satu itu untuk berdua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran yang ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau tinggal bersama dengan Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Tentu ini adalah sahih. Ini menggambarkan, membuktikan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yaqulu Anas radhiyallahu anhu fi ma yarwihi al-Bukhari. Ini perkataan sahabat Nabi Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini sejak usia 10 tahun dihibahkan oleh ibunya untuk menjadi khadim, menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang pada berbondong-bondong memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Nah, ada seorang perempuan namanya saya lupa namanya, yaitu ibunya Anas bin Malik, ya, Ummu Sulaim kalau nggak salah. Nah, beliau ngiri dengan orang-orang pada memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Karena nggak punya apa-apa, beliau di hari yang lain datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau memberikan anak saya ini kepada engkau. Insya Allah kebutuhanmu akan dipenuhi oleh anak saya. Usia 10 tahun, Anas bin Malik diserahkan kepada Rasulullah. Saking pengennya mendapatkan keberkahan, dan akhirnya Anas bin Malik ini mendampingi hidup Rasulullah selama 10 tahun Rasulullah berada di Madinah. Jadi dari usia 10 tahun kemudian mendampingi Rasulullah 10 tahun, berarti sampai usia 20 tahun. Itu makanya kemudian Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena banyak menemani Rasulullah SAW. Termasuk Sayyidah Aisyah, termasuk perempuan yang banyak meriwayatkan hadis karena hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Apa perkataan Anas bin Malik? Anas bin Malik mengatakan, sudah masuk waktu Isya. Terakhir ya. Perkataan Anas bin Malik, lam ya'kul an-nabi illa khawanun hatta mat wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah makan ya roti yang lembut gitu ya. Kalau kita milih roti itu kan yang enak gitu ya, apalagi yang giginya metik. Pengennya yang lembut-lembut begitu. Tetapi yang dimakan oleh Rasulullah itu tidak pernah makan Rasulullah itu roti yang lembek, yang lembut. Yang dimakan itu yang masih keras. Ini perkataan Anas bin Malik yang mendampingi Rasulullah SAW. Ini sampai berikutnya ada salah satu banyak di antara istri Rasulullah menuntut kepada Rasulullah. Ya, tuntutannya minta untuk diperbaiki kesejahteraannya. Mereka mengatakan paling minimal lebih tinggilah sedikit dibandingkan istri para sahabat. Gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah ini berada di bawah para sahabat. Ya, Rasulullah. Jadi sampai istrinya nuntut begitu. Minimal kehidupan kami ini, istri Rasulullah ini lebih tinggilah sedikit dibandingkan istri para sahabat tadi. Sampai Rasulullah agak marah, tapi Rasulullah tidak mengungkapkan kemarahannya. Rasulullah diam. Kemudian Allah turunkan Al-Quran, ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila
wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, wahai istri-istriku, ini perkataannya, katakan kepada istrimu, wahai Nabi, jika mereka, istri-istrimu, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka datang ke sini saya kasih. Umati'kunna, saya penuhi semuanya. Wa usarrihkunna, dan saya berikan yang terbaik. Sarahan jamila, gitu ya. Akan tetapi jika kalian menginginkan Allah, menginginkan Rasulullah, dan menginginkan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan orang-orang yang muhsinat, orang-orang yang baik, pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memberikan tawaran kepada istrinya, kalau kalian mau, saya berikan semua yang kalian minta. Ya, kekayaan, kemewahan saya kasih, tetapi kamu saya ceraikan dengan baik, gitu ya. Atau kamu mau hidup bersama dengan saya seperti saat ini, yang keadaannya seperti ini, ya, dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, gitu ya. Usarrihkunna sarahan jamila. Kemudian akhirnya istri-istri Rasulullah itu memilih tetap hidup bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan. Di sini kita belajar bagaimana ya, memang kalau kehidupan modern ya tidak mudah gitu ya untuk mengikuti sepenuhnya seperti yang ditelandankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidurnya Rasulullah tidak pernah di tempat-tempat yang empuk ya, kecuali alas yang penuh dengan anyaman. Kita ya, terbiasa begitu ya, kita bisa Rasulullah contoh teladan kita seperti itu, maka kita pun dalam urusan-urusan yang sifatnya duniawi, urusan-urusan yang sifatnya sementara, maka tuntutan kita tidak nemen-nemen gitu ya, minimal itu, tidak sampai kemudian tergila-gila dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau kita masalah interaksi kita, ya, pertengkaran di antara manusia tentu disebabkan karena tadi ya, perebutan dunia, perebutan bagian-bagian yang tidak kebagian begitu ya. Ini semuanya menjadi masalah, selalu menjadi masalah di antara kita. Maka di sini kita belajar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini semuanya nasihat untuk diri saya pribadi dan umumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah min qawlin bila ilmin, astaghfirullah min qawlin bila amalin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.